Nah, ada yang merasa tidak ada topik tidak? Ibu Nilo, ada, pasti ada. Nah, topik didapat dari mana? Lingkungan alam semesta ini jadi topik semua. Diri kita juga jadi topik. Rumah kita bisa jadi topik. Kebiasaan kita jadi topik. Profesi kita jadi topik. Makanya tidak ada alasan tidak bisa menemukan topik. Tinggal dipilih, kemudian dikembangkan. Misalnya apa Bapak Ibu? Soal tawuran, siswa tawuran misalnya. Itu kan isu menarik sebenarnya. Kalau Bapak Ibu angkat topik itu kemudian kaji secara mendalam, jadilah sebuah buku yang bisa bestseller. Baik itu buku, kalau buku kan ada dua sih, secara garis besar, fiksi dan non fiksi. Fiksi mengutamakan imajinasi, khayalan. Kalau non fiksi adalah fakta dan data. Literatur itu bisa diangkat. Kok kemudian misalnya ada yang bisa ngomong nggak ada topik banyak topik. Kita keluar kemudian ketemu pasar skip bisa jadi topik. Tinggal di dalam pasar itu topik apa yang bisa diangkat? Harga cabai misalnya. Kalau sekarang misalnya sulitnya cari gas misalnya. Jadi pertama terkait dengan topik. Banyak topik silahkan dipilih satu baru. Yang kedua blokade kreatif. Topik sudah ada, kerangka sudah ada. Nak mulai tidak pernah jadi. Alasannya ada dua. Itu kita mengalami blokade kreatif. Pokoknya sudah dalam proses, tapi prosesnya setahun proses terus. Berarti Bapak Ibu sedang mengalami blokade kreatif. Yang ketiga rasa takut akan kritik atau penilaian. Kalau di sini tadi tidak ada yang mengatakan, woi malu langsung. Malu ya? Iya. Benar. Padahal Bapak Ibu tidak perlu malu. Ngapain nak malu? Ini kan ya, aku kalau udah setuju buat aku bisa tandingan kan gitu. Kalau Bonano silakan mau, aku masukkan kamu jangan ngatoi. Ini tulis tenaga, ada yang kurang silakan masukkan disampaikan. Hal itu harus dihilangkan. Kita tidak perlu takut akan kritik ataupun penilaian orang. Nah, banyak sekali tadi kurangnya waktu Bapak Ibu dan disiplin. Jadi menulis ini kapan dia mungkin tidak sempat, ya tidak sempat terus. Makanya harus ditingkatkan. Kita harus siapkan waktu khusus. Dalam satu hari misalnya apakah 10 menit kita tulis, jumlah katanya mungkin cukup 100 kata, tapi harus rutin, didisiplinkan untuk menulis agar apa yang menjadi rencana kita dalam menulis teratasi. Nah, dari paparan ini Bapak Ibu ada yang ingin menanyakan, silakan. Oke, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terima kasih kepada Pak Soehun telah banyak memberikan inspirasi bagi kami semua, terutama bagi diri saya sendiri. Materi hari ini sangat menarik Pak, sehingga saya tidak, terutama saya sendiri tidak merasa mengantuk. Sangat menarik, baik dari materi maupun dari segi penyampaian. Terima kasih sekali lagi. Baik Pak, saya ingin yang lebih saya tertarik tadi yang 10
apa tadi 10 alasan mengapa kita ini rendahnya literasi atau tingkat membaca. Nah ini yang ingin saya tanyakan Pak, karena saya baru tahu bahwa generasi Z itu kelahiran 97 sampai 2012. Berarti saya tidak termasuk di sana Pak. Alhamdulillah Pak. Saya 76. Berarti tingkat literasi kami lebih tinggi dibanding dengan generasi Z. Nah, ini kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri Pak, kenapa literasi itu sangat memang betul sebagai pintu utama masuk. Kita ingin mengetahui sesuatu itu ya kita harus membaca dulu. Itu di awal. Nah pada saat saya SD di tahun 81 83 itu memang pada saat di awal pembelajaran itu kita diwajibkan, diharuskan itu membaca dulu. Jadi membaca kepada seluruh siswa di dalam kelas itu diharuskan membaca dulu. Berarti di sini sedangkan di generasi Z 97 sampai dengan itu sudah jarang, apalagi sekarang Pak. Itu. Nah, kalau boleh, kalau misalnya saya minta saran kepada Pak Solihun, bagaimana kalau generasi sebelum generasi Z itu metode yang pertama diterapkan kepada siswa itu kita kembalikan, diwajibkan kepada siswa, seluruh siswa pada saat guru itu mengajar memberikan 10 menit atau 15 menit mewajibkan siswa itu untuk membaca. Itu yang pertama. Kenapa? Karena yang mungkin yang generasi 97 dia tidak literasinya ya turun-temurun Pak dari orang tua. Ya memang betul, kalau orang tua tidak hobi membaca ya anak ikut. Nanti anak ini nanti punya istri, punya anak, melok lagi. Nah, terus turun-temurun. Nah itu Pak. Jadi kalau boleh saya tahu Pak, kira-kira akar permasalahan yang menyebabkan siswa itu kurang literasi, kira-kira titik awalnya dari mana? Apakah sebelum generasi Z atau pada saat di generasi Z? Mungkin itu saja Pak untuk sementara yang bisa saya tangkap selama Pak Solihun memberikan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Syaitan. Saya tanggapi dulu sembari menunggu yang lain. Ada pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Air jatuh tidak jauh dari pancurannya. Anak sekarang malas membaca, tidak jauh dari orang tuanya, tidak jauh dari gurunya. Mohon maaf. Artinya apa? Kalau persoalan membaca anak didik kita sekarang rendah, mari kita introspeksi diri. Yang terdekat itulah yang mempengaruhi. Karena apa? Inilah fungsi pendidikan. Ada proses, ada skenario yang diciptakan untuk mengubah masukan menjadi hasil ataupun keluaran yang diharapkan. Kalau anak didik kita literasi membacanya rendah, salahkan diri kita dong, salahkan sekolah kita dong, salahkan sistem kita. Nah sekarang kita sudah sadar kemampuan literasi sangat menentukan masa depan lulusan. Kalau kita sayang kepada lulusan, mari kita selamatkan dengan cara memperbaiki kualitas ataupun kompetensi literasinya. Kapan? Ketika Bapak di rumah lakukan itu. Ketika Bapak di sekolah lakukan itu. Oleh karena itu, pada paparan guru dan gerakan literasi tadi saya katakan perlu aktifkan tim literasi sekolah. Tim inilah yang akan menskenario, yang akan membuat sistem, yang akan membuat SOP bahkan penilaian.
evaluasi saran pada pimpinan tentang bagaimana kondisi literasi di sekolah ini. Yang kedua, ciptakan lingkungan yang literate, yang kayak teks di sekolah ini. Misalnya, yo anak-anak saya sepakat, itu kebiasaan saya Bapak. Sebelum belajar misalnya, diwajibkan membaca buku dulu. Misalnya, Bapak hari ini mengajar di kelas mana? Sebelum belajar, berani tidak Bapak men-spend atau menyiapkan waktu misalnya 15 menit pada siswa, nah baca buku. Pertanyaannya, buku apa? Sesuai minat masing-masing, jangan dipaksakan. Kalau sudah ketemu minatnya, pertanyaan berikutnya adalah, bukunya mana? Bukunya mana? Kalau siswa tidak mampu, ya sekolah harus menyiapkan itu. Bagaimanapun caranya, lewat dana bos atau dana apa terserah. Yang penting ada bahan bacaan yang disiapkan oleh sekolah sehingga siswa punya kesempatan, punya kemauan dan tergerak untuk membaca. Saya sepakat Bapak, kalau dulu, waduh sebelum masuk sekolah baca dulu, habis itu disuruh menceritakan kembali. Dan itu kemudian diminta, oh enak kira-kira pesan apa dari cerita yang kamu baca ini? Maknanya apa? Kaitannya dengan dunia sekarang apa? Sehingga siswa akan terbimbing di samping memiliki wawasan yang baru, tergugah emosinya, empatinya. Kalau yang dibacakan, woi, ala sadis, tukang begal itu, woi, juara itu kena dikeluar begitu. Akhirnya dia kan bikin aja dibegal. Banyak hukum, resiko hukum, mati dan bernyawa masuk neraka hukum. Jadi ada empati pembelajaran yang didapat dari sebuah buku yang. Oleh karena itu Pak, saya sepakat Pak, ayo hidupkan lagi kebiasaan baik ini. Biasakan siswa membaca. Bapak Ibu yang punya skenario itu berapa menit, kapan, bukunya seperti apa, harus sesuai dengan motivasi tentunya. Bagaimana cara mendapatkannya? Kalau ada buku-buku, kalau tidak Bapak Ibu siapkan, tak di internet, syukur-syukur punya karya Bapak Ibu deh, tulis. Sebangsa buku itu adalah karya Bapak Ibu, cetok, rajin kan. Apalagi siapa yang dalam baca buku ini dengan catatan ini nilainya bagus. Gancang. Jadi banyak jalan menuju Roma, banyak cara yang bisa Bapak Ibu lakukan. Gitu Bapak. Ada yang mau bilang? Ya. Jadi ini Pak, ini lebih menarik lagi Pak. Kita kan misalnya anak itu empat anak. Contoh saya sendiri saja Pak. Kan dalam satu kandungan yang sama, orang tua yang sama. Tapi antara anak 1, 2, 3, 4 ini literasinya berbeda. Ini saya sudah bisa membandingkan. Anak saya yang paling tua, dia tidak saya tanya, dia minta sendiri. Misalnya apa, misalnya mau beli buku atau misalnya dia mau apa seperti itu kan. Nah, pada saat anak kedua ini literasi, saya jelaskan saja, literasinya kurang. Kemudian minat dia mau kuliah mau tidak ada sama sekali. Nah, sedangkan anak yang tua tadi malahan dia minta mau kuliah mau apa kan, dari sini sudah jelas berbeda. Nah kemudian jadi saya itu beda antara anak 1, 2, 3 karakternya ini tadi. Nah kalau misalnya kita ingin membuat sama rata seperti itu kan, apakah kita harus memaksakan atau bagaimana kira-kira Pak? Terima kasih. Ya. Yakinlah Bapak Ibu, sesuatu yang dipaksakan tidak akan pernah bagus hasilnya. Kawin paksa, bagus, ya kan? Misalnya apa, Bapak Ibu, misalnya dipaksakan apa dalam lingkungan sekolah ini? Pasti tidak suka. Yang paling bagus adalah sesuai minat dan bakat. Tinggal kita
selidiki alurnya minat dan bakat. Kemudian mak mano cara pendekatan, mak mano mainannya Pak. Kalau misalnya anak kedua bapak tadi itu, oh ternyata dia ini nurut dengan nenek. Memang kondisinya tadi kurang literat misalnya, tapi dia dekat dengan nenek. Segala omongannya dituruti. Kami visi nenek baik. Coba arahkan anakku yang nomor 2 ini, biar main. Cuma jangan dia tahu aku yang ngomong. Jadi berbagai cara bisa dilakukan. Yang terpenting jangan seragamkan, jangan paksakan. Dekati dia dengan hati. Dekati sesuatu itu dengan hati. Mengajar kalau tidak dengan hati, buat siswa. Capek tidak dapat pengetahuan. Tapi kalau dengan hati, pasti. Woi, kalau 2 jam kita selesai. Tapi Pak kalau baca 4 jam, nak buku. Kenapa? Dirasa lemah, dirasa masuk, dirasa nyaman. Jadi begitu. Sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang lain sebelum kita lanjutkan, oke? Kita lanjutkan kalau begitu ya. Nanti bisa ditanggapi. Nah, bagi Bapak Ibu, ini ada 5 cara mengatasi hambatan dalam menulis. Baik itu yang tadi kurang ide, kemudian tidak baca merangkai-rangkai dan yang lain-lain yang Bapak Ibu komunikasikan. Pertama, rencanakan dan buat kerangka sebelum menulis. Bapak Ibu mau nulis apa? Rencanakan. Aku mau nulis tentang resep masak pindang ala pegangan. Rencanakan, sudah berencana. Buat kerangkanya. Apa sih nak disampaikan ketika kita bicara tentang cara masak pindang pegangan? Buat kerangka. Tidak mungkin bakal selesai kalau kita nulis tanpa rencana, tanpa kerangka. Ada Bapak Ibu yang hari ini, oh ya aku baca Bapak menulis tanpa kerangka. Baca, tapi hasilnya jelek. Semrawut, ada yang diulang-ulang, ada yang tidak muncul. Yang kedua, mulailah dengan menulis bebas. Terutama tadi, aku dapat merangkai kata-kata. Topik ini betul-betul bersilang. Tidak masalah. Yang penting mulailah dengan menulis bebas. Apa yang pada Bapak Ibu tulis, tulislah. Tulislah dulu. Kalau tidak mikir itu, tak baca kerangkanya, tidak tertulis begitu. Bagaimana gitu? Mulailah menulis sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu dulu. Jangan tergantung pada pikiran ini. Mana ya kata-kata sudah tepat dulu, topiknya ini udah nyambung dulu. Jangan, kalau itu yang dipikir, sudah, tak mulai menulis. Yang ketiga, lakukan riset yang cukup. Sama cak menulis skripsi Bapak Ibu. Kalau tidak melakukan riset, tidak punya data, apa yang kita tulis, kan gitu. Kita ngomongkan misalnya, tapi apa hebatnya? Beliau memang hebat. Tapi apakah kemudian bisa menjadi tulisan yang utuh dan menarik? Belum tentu, bergantung dengan riset Bapak Ibu. Riset dulu. Riset itu bisa melalui pustaka, bisa terjun ke lapangan atau baca hasil-hasil penelitian, sehingga ketika orang membaca buku kita atau karya kita, oh benarnya, akhirnya tidak budi ke, tidak ngarang dalam hati kemudian ngarang basi. Jadi mesti ada riset yang cukup. Kemudian cari umpan balik dan bimbingan. Nah tadi yang rasu-rasu minder, silahkan cari umpan balik dan bimbingan. Cari orang yang memang bisa memberi masukan. Pak, Bu, kira-kira tulisan saya ini bagaimana? Apa lebihnya, apa kurangnya, apa yang harus direvisi? Sehingga tulisan kita baik, termasuk
Karena kita tadi mulai dengan menulis bebas, akhirnya terkoreksi. Woi Bapak Ibu, ini dikurangi, ini tarik ke pucuk, ini tarik ke bawah. Harus ada tempat untuk mengumpan balik dan memilih kita. Dan yang terpenting adalah latih keterampilan menulis. Penulis yang hebat selalu mengatakan, resep itu menulis itu apa? Menulis, menulis, menulis. Tidak ada resep itu yang lain kecuali itu. Menulis, menulis, menulis. Artinya sehebat apapun ide kita, kalau tidak dimulai tak bakal jadi. Menulis, menulis, menulis. Latihan menulis. Oke? Yuk. Nah, ini saya fokuskan dari sekian banyak jenis tulisan, karena ini lingkungannya adalah dunia pendidikan, pasti sangat lekat dengan yang namanya buku. Oleh karena itu saya fokuskan bagaimana cara menulis buku. Mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu berlomba-lomba menulis buku. Paling tidak ada 10 langkah yang bisa Bapak Ibu lakukan agar kemudian mampu menulis buku. Pertama, tentukan tema topik, tentukan target pembaca. Bapak Ibu, buku yang Anda tulis itu targetnya akan dibaca oleh siapa? Kalau untuk siswa, ya sudah fokus ke siswa. Kalau untuk masyarakat umum, ya tentukan itu saja. Kenapa ini penting? Ini mempengaruhi genre atau jenis gaya penulisan kita juga. Nggak mungkin dong untuk anak-anak SMA pakai bahasa yang ilmiah ala profesor, ya kan? Ujian apa ini? Extrovert, introvert. Atau Bapak Ibu mau untuk tulisan dibaca masyarakat umum pakai istilah teknis kelistrikan. What, bisa kita terkait. Itulah pentingnya kita harus menentukan target pembaca termasuk gaya penulisan. Kemudian mencari referensi tulisan, pasti itu nggak mungkin kita akan menulis dengan baik kalau tidak ada referensi. Membuat plan lagi-lagi kerangka buku yang akan itu harus dibuat. Setelah itu jangan berhenti, mulailah menulis, jangan berhenti di kerangka, tapi mulailah menulis. Kemudian menentukan target menulis, kira-kira aku ini nak menyelesaikan buku ini dalam waktu berapa bulan. Bapak Ibu bisa membuat jadwal atau target menulis. Kemudian mengatur ritme menulis tadi yang terlalu sibuk, buat ritme Bu. Orang sudah puluh 24 jam kita sibuk terus dah. Ya, yang sibuk tadi mana yang sibuk? Pertanyaan saya, apakah benar dalam 24 jam Bapak Ibu sibuk? 24 jam? Lu rasa masih halus selocak 10 menit, ya, 15 menit, setengah jam, 1 jam dalam 24 jam. Gunakan untuk menulis itu. Itulah pentingnya ritme menulis. Kemudian mau ditulis kapan? Pas anak bayinya bobo, jam berapa anak bayinya bobo misalnya? Atau pas habis sholat tahajud? Atau pas misalnya hari libur deh, minggu deh, terserah. Yang penting Bapak Ibu berkomitmen dengan jadwal yang telah Bapak Ibu buat untuk kemudian dilakukan. Kurasa tak kate manusia di dunia 24 jam sibuk. Presiden saya kurasa masih ada di sekian menit untuk istirahat. Kemudian lakukan review tulisan, lihat lagi. Kira-kira bagus belum? Sudah sesuai dengan target belum? Sudah sesuai dengan kerangka belum? Bagaimana pendapat akan masukan orang lain? Jadi perlu di-review bisa, baru terakhir mengirim tulisan ke penerbit. Sekarang banyak penerbit yang penting naskah ada sesuai dengan sistematika yang ada. Yang kedua,
Bapak Ibu harus membuat sinopsisnya tentang buku itu, baru hubungi penerbit. Kalau penerbit mayor yang besar-besar masih susah, cari penerbit yang kecil-kecil dulu lah. Yang penting buku Bapak Ibu bisa ber-ISBN sehingga tercatat di Perpustakaan Nasional. Oke? Inilah penutup ini. Tapi kalau penutup silakan nanti kita eksplorasi lagi. Ini untuk motivasi kita sama-sama Bapak Ibu ya. Ada bahasa Yunani sekretarmomen verbafon yang bahasa itu kira-kira begini, yang tertulis kekal ya Bapak Ibu. Sekali lagi, yang tertulis kekal, yang terucap menguat. Jadi kalau Bapak Ibu ingin kekal, walaupun mati masih dikenang bohong, walaupun mati ilmunya masih dibaca orang, menulis, jangan ngomong baik, pandai berbicara oke, tapi setelah kita keluar dari situ tidak ada bekas. Kalau kita menulis hari ini, mungkin anak cucu cicit sampai turunan ke-7 kita masih ketemu dengan kita. Woi Pak Hendra, luar biasa pemikiran. Dari mana? Dari bukunya ini. Jadi kalau Bapak Ibu bukan anak jenderal, bukan anak pangeran, bukan anak wong sugih, nulislah biar sama seperti mereka. Nah, ini lebih sadis lagi. Publish or perish bahasa Inggris. Publikasikan atau musnah. Pak Bambang ada kepakaran tentang apa? Ada kepakaran tentang apa? Anggaplah misalnya walaupun merupakannya anggaplah ada kepakaran. Pegang. Nah, Pak, kepakaran Bapak kalau tidak ingin musnah tuliskan. Ibu, kepakaran Ibu Nilu misalnya Bu. Sosialita misalnya. Bukan. Tuliskan biar tidak musnah. Nah, benar. Cara menjaga koperasi efektif misalnya. Jadi kalau tidak dipublikasikan, tidak ditulis akan musnah, akan hilang. Bapak saya Pak, ini Pak, Bapak nyari sampai misalnya sampai ke Padang sekian tahun, pakarlah Bapak di bidang mata pelajaran PPKN. Bapak mati habis itu hilang. Saya Pak, kalau lebih bagus dibuat kekal, dibaca orang dapat manfaat, kita dapat amal jariah. Ya kan? Akan menjadi amal jariah. Apa amal jariah itu Bapak Ibu? Kita mati, pahala masih ngalir. Kalau tidak kira-kira itu. Oh, siapa yang nak kalah? Pasti kalah. Oleh karena itu saya berpikir, banyak saya punya moto menulis itu adalah ibadah sekaligus jalan keabadian. Sekali lagi, menulis itu ibadah sekaligus jalan keabadian. Dengan menulis kita bisa berdakwah. Dengan menulis kita bisa memberikan wawasan kepada orang lain. Dengan demikian, dengan menulis kita akan mendapat pahala. Dengan menulis itulah jalan keabadian. Kita telah mati, kita telah dikubur, kita masih dikenang. Nah itu. Nah terakhir ini ada resep dari Benjamin Franklin, penulis sekaligus mantan Presiden Amerika Serikat. Katanya apa? Tulislah sesuatu yang layak dibaca
atau lakukan sesuatu yang layak ditulis. Sekali lagi, tulislah sesuatu yang layak dibaca dan lakukan sesuatu yang layak ditulis. Artinya apa? Memuji Bapak Ibu ini layak dibaca, tulislah. Jangan penting itu nyari topik. Topik masih dia suka banget gue. Jangan lagi penting. Apa yang menurut Bapak Ibu layak dibaca? Tulis. Menurut Bapak Ibu, ini soal tahunan benar, tulis. Bagaimana manajemen koperasi kredit, tulis. Nah, gitu. Kemudian lagi setelahnya sama layak ditulis. Jadi dengan istilah tak pacak menulis, tak kasih ide menulis, tak kasih kesempatan menulis, yang ada semua berkesempatan dan bisa menulis. Nah, itu bisa dilihat bisa berikutnya sebagai motivasi kita bersama. Sebagai penutup paparan ini, Bapak Ibu, menulis itu memiliki banyak manfaat. Ya, sudah kita banyak sampaikan tadi. Sayangnya masih banyak orang yang belum menjadikan menulis sebagai kebiasaan positifnya. Nah, jelas tahu banyak manfaat positif dari menulis, tapi kita belum menjadikan sebagai kebiasaan. Mestinya ini harus dijadikan kebiasaan. Apalagi Bapak Ibu menjadi teladan gerakan literasi. Bapak Ibu teladan bagi siswa dalam hal membaca dan menulis. Kalau Bapak Ibu rajin menulis, bisa menulis, anak-anak pasti terinspirasi dan motivasi. Di samping akan mendapatkan pengetahuan dari Bapak Ibu. Yang kedua, setiap orang sejatinya bisa menulis. Ada tidak yang tak pacak menulis di sini? Hah? Pacak kan? Bisa semua, apalagi guru-guru yang terhormat pasti bisa menulis. Kan? Sebab dalam menulis, bakat itu bukan sesuatu yang menentukan. Menulis itu tidak dimonopoli oleh bakat, tapi menulis itu adalah hasil dari latihan. Kita punya bakat, kita paham teori tentang menulis, tapi kapan tak berlatih, tidak pernah nyoba menulis, jadi tidak tulisan. Tidak, mereka itu, woi Pak, aku udah punya bakat Pak. Aku tak tahu teori menulis Pak. Semua itu bisa diatasi dengan berlatih menulis. Kenapa lagi? Makanya disebut keterampilan menulis. Keterampilan berarti bisa dipelajari kan? Siswa Bapak Ibu agar terampil, apakah dia lahir sudah terampil? Tidak kan? Dia dilatih, dibekali kompetensi sehingga dia terampil. Begitu juga menulis. Bukan urusan bakat membakar, tapi galak menulis aku tidak, galak berlatih aku tidak. Soal menulis. Oleh karena itu saya sepakat semua pada dasarnya bisa menulis. Asal dia memang minat rado, galak latihan, galak membiasakan diri. Dan yang terpenting lagi, kaitannya dengan literasi sangat besar. Seseorang tidak akan menulis dengan baik kalau tidak memiliki kebiasaan membaca yang baik pula. Betul ya? Karena apa? Soal kata-kata tadi Bapak Ibu, ya susah juga kita dapat kata-kata kalau memang kita tak pernah baca. Makanya, Pak, bagaimana cara efektif agar kita memiliki pembenaran kata atau kosakata yang baik? Banyak baca, ya kan? Banyak kata. Kamu dari membaca kita tahu, oh ternyata kata ini maksudnya ini. Oh ternyata bagus juga kan kita gunakan dalam karya kita. Kita harus banyak membaca. Dengan membaca juga kita bisa mencari model. Oh gaya penulisan si A menarik karena ini. Oh si B gaya tulisannya menarik karena ini. Tinggal kita pilih tak niru siapa atau kita mix.
Nah, jadi ada pemodelan yang harus dilakukan oleh penulis yang baik. Kuncinya juga harus membaca. Oke, sekarang pukul berapa? 11.15. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau tidak, kita akan praktek membuat kerangka buku. Terutama kita asumsikan sekarang mau membuat buku. Masing-masing nanti silahkan membuat kerangkanya. Nanti saya nilai 3 terbaik dapat hadiah buku dari saya. Masih ada yang ditanyakan tidak? Ada yang ditanyakan? Oke Pak Bambang ya, sebelum kita praktek. Ini bukan pertanyaan, tapi menyimpulkan apa yang Bapak sampaikan tadi. Saya sangat setuju sekali yang Bapak sampaikan tadi. Berkaitan dengan mata pelajaran saya, memang seperti itu Pak. Sendiri yang membuatkan tulisan-tulisannya ini sangat bagus sekali. Jadi bisa saya simpulkan ternyata literasi pada tahapannya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa untuk melakukan literasi itu ada tahapan. Yang pertama itu membaca, yang kedua memahami, yang ketiga memaknai, yang keempat inovasi, dan yang kelima produktif. Dari Bapak sampaikan tadi, ini sangat menarik bagi saya, Pak. Ini merupakan ilmu yang penting bagi guru-guru untuk membuat modul-modul pelajaran. Itu saja dari saya. Terima kasih, Pak. Baik, kita berharap juga begitu ya. Setelah latihan ini, kita sebagai termotivasi menulis paling tidak yang terkait langsung dengan kerjasama itu adalah modul ajaran. Oke, silakan Ibu. Kalau e-book itu tidak ber-ISBN. Sekarang memang praktis pakai e-book. Cuma kan kemudian bergantung dengan kepentingan kita. Kalau sekedar berbagi informasi ke komunitas, kemudian tidak ada kepentingannya dengan ber-ISBN, tidak ada kepentingannya dengan peningkatan kredit bagi gurunya, ya silahkan. Tapi kalau ingin ber-ISBN jangan berupa e-book. Dan harus dipahami Bapak Ibu, e-book itu biasanya lebih singkat. Dari jumlah halamannya saja Bapak Ibu, karena rata-rata di 16 sampai 25 halaman. Nah, kalau buku setebal itu kan rasa-rasanya, makanya kemudian itu tidak dianggap ber-ISBN dan tidak ada manfaatnya dalam menunjang harga kredit Bapak Ibu sebagai profesi. Oke? Tapi nggak apa-apa untuk latihan. Baik, ada lagi? Kalau tidak, kita langsung praktik. Jadi harapan saya setelah ini Bapak Ibu memiliki kerangka-kerangan, paling tidak walaupun belum sempurna sudah tergambar. Oh, ketika saya harus menulis buku, ini yang akan saya tulis. Yang kedua, syukur-syukur itu nanti berlanjut oleh Bapak Ibu akan dijadikan buku. Nah, yang ketiga, setelah penulisan ini boleh kita teknisnya agak enak, mau bentuk grup atau apa, yang penting saya maunya alumni pelatihan ini bisa membuat buku. Apakah itu dalam bentuk antologi ataupun bunga lapis, silakan.
Kalau saran saya karena ini baru pelatihan pertama, kemudian jumlah pesertanya banyak, ada 30 ya. Kita buat pengarang presentasi. Jadi masing-masing menulis semacam makalah lah gitu ya. Satu topik, kemudian nanti dikumpulkan jadi sebuah buku. Nah, karena ini bunga rapi bukan tidak ada aturan, harus punya tema besar. Harus punya tema besar. Contohnya apa? Misalnya tawuran. Tema besarnya tawuran. Ini ada 30 guru menulis. Silakan nanti dibagi. Pak Bambang, Pak Hendra mau disapa, Pak Bambang mau disapa, Pak Hendra mau disapa, yang lain mau disapa. Jangan tabrakan, jangan berulang-ulang, oleh karena perlu diatur. Misalnya tawuran, bisa dilihat dari segi awal. Siapa pelaku tawurannya? Faktor-faktor penyebab tawuran, dampak tawuran, penyelesaian tawuran, dan yang lain. Paham Bapak Ibu ya? Nanti kita akan buat seperti itu. Tapi untuk sementara mulai saat ini, mari kita buat masing-masing kerangka penulisan buku. Silahkan dibagi kertas masing-masing. Waktu cukup ya 15 menit ya. Nggak corona sempurna ya, paling tidak menggambarkan. Ketika saya harus tulis buku ini loh. Oke, kita mulai saat ini berlatih bagaimana menulis kerangka buku. Topik bebas sesuai dengan minat dan bakat Bapak Ibu. Panjang pendeknya juga bebas sesuai dengan apa yang menjadi ide ataupun gagasan Bapak Ibu. Ya, non fiksi ya, non fiksi. Terlalu mudah fiksi. Oke, kalau sudah mendapat kertas masing-masing bisa dimulai dari sekarang. Waktu untuk Bapak Ibu 15 menit. Sekarang pukul 11.20, berarti berakhir di 11.35 ya.
Kegiatan hari ini? Yang sudah? Belum. Yang sudah singgung. Buku kan asumsi tadi. Kenapa aja? Kerangka dong. Kerangka cuma pointer-pointer kan? Kalau kerangka itu pointer-pointer ya, jadi bukan arah. Boleh? Yuk, gantian. Tuker budak. Siapa sih? Jadi kalau saya ingatkan kerangka yang dimaksud itu cukup pointer-pointer. Daftar istilah ya. Secara konten, secara materi, setelahnya bagus. Tinggal hindari penggunaan kata-kata kalimatannya ya. Ini kan misalnya apa itu sebelah? Misalnya pengertian sebelah atau konsep sebelah. Ya, ya. Ini dampak positif moving class dalam pembelajaran. Keren itu. Latar belakang pengertian moving class, manfaat moving class, dampak positif moving class, faktor moving class. Tinggal ditambah kan? Ini kan posisi negatifnya sudah bagus, kemudian manfaatnya sudah bagus. Ada tidak kendala dalam penerapan mereka? Atau apa-apa yang harus diperhatikan? Biasanya kan poin posisinya bagus pak, tapi susah. Jadi nggak belajar mudah. Bapak Ibu, saya izin kalau nanti mau videokan ya. Saya masuk di TikTok atau di Instagram. Karena melon jauh Bu sekarang ini, karena Pak melon saya itu pecah.
Wah, termasuk Bapak itu kalau memotivasi menulis bagi siswa juga seperti itu. Gunakan media yang islami. Kalau siswa Anda senang TikTok, kenapa tidak menggunakan media TikTok untuk belajar? Begitu juga dengan anak-anak. Wah, kalimat penutup saya kawan. Wah, ini ada orang selesai. Tentang apa? Nakalan bapak. Penanya bagus. Sampai Indonesia ini. Tulis. Anjay, aku deh. Makanya yang pakai karena pakai online berapa puluh WK. Kita lagi berapa puluh WK.
Pulau Metro Indonesia. Kakek banget nih. Minuman keras kayak batu. Ada porbeng? Ada porbeng. Ada tapi ada ya oke. Apa yang bisa dikamen? Ya charging. Banyak 8 bal. Reporting apa? Minuman keras. Batu. Hah? Mula jeki, mula jeki. Dasar laptop, Pepsi, laptop. Tidak ada. Iya, kayak aku kayak pisau. Kecil. Bukan tua. Kecil terlambat tuh lain. Tapi cepet deh. Yang punya output 515. Bisa. 45 watt bisa. HP aku udah bisa. Tapi aja kita baca dulu warna. Ada. Aku boleh mengikuti dengan Baterai. Minuman keras. Miras. Hormati ibumu.
Ada sampingnya. Kalau sudah dikumpul. Ngaku ya, ngaku. Siapa nih ngaku? Kedua ya. Jadi usaha koperasi. Itu kan cara mengolah saja baik dan benar. Baik, sudah semua ya. Saya minta waktu untuk melihat secara sekilas. Bisnis FMR menjanjikan atau mensengsarakan. Bisnis apa lagi? Kenapa ada buat cara menggunakan skor? Gak ada cerita kan sudah. Mirna. Jadi 18 jawab sih.
Aku dan imajinasi. Baik Bapak Ibu, terima kasih semua sudah menyerahkan dan saya hanya melihat secara sekilas pada intinya semuanya bagus. Artinya kalau dikaitkan dengan tujuan dari pelatihan ini sudah tercapai. Intinya Bapak Ibu sudah punya ide, kemudian sudah tergerak untuk menuliskannya dalam bentuk kerangka karangan, dan Bapak Ibu tidak lagi bingung dalam menentukan topik. Nah, cuma dari beberapa kasus yang saya temukan, ada yang belum bisa membuat kerangka karangan secara benar. Ada yang pecah ngarangnya, padahal kerangka itu kan online pointer. Yang kedua, rata-rata
tidak menyertakan bagian daftar pustaka. Padahal rambu-rambunya tadi kan, ini buku non fiksi. Kalau buku non fiksi kehadiran daftar pustaka itu wajib. Dari tema-temanya menarik, jadi karena saya inginnya membagikan semua buku karena Bapak Ibu sudah membuat kerangka kerja yang bagus, tapi karena keterbatasan hanya saya pilih 3, bukan berarti yang lain tidak baik. Oke, yang pertama buku saya kasihkan kepada Ibu Vin ya, Vin apa? Tentang pentingnya mempunyai psikologi konseling ya. Kalau dari segi konselornya menarik ya, karena bisa menjadi buku bahan ajar, termasuk buku umum juga bisa. Yang kedua, Sylvia. Guru bahasa Indonesia-nya. Mengenal apa ini? Mengenal Bu Silvi, doleh dulu. Bu Silvi. Mengenal kita sudah lupa. mengenal hoax ya? Mengenal hoax dan cara mengatasi. Oke, ini menarik. Dengan menambahkan daftar pusakanya. Nah, yang ketiga ini ada 2 pilihan, nanti saya pilih berdasarkan topiknya yang menarik nih. Siapakah dia? Jreng. Oh, nggak ada namanya nih. Karena tidak ada namanya terpaksa saya alihkan ya. Maria Evanda. Yang tidak ada namanya tadi tentang kopi dengan segala. Lambaikan bel kamera. Baik, 3 orang yang saya sebutkan tadi silakan ke depan. Maju ke depan. Foto. Buku. Yeay. Yeay. Baca ya. Yeay. Foto bareng dulu. Satu, dua, tiga. Oke. Literasi. Satu, dua, tiga. Oke. Ayo kalah gitu. Lambai tangan ke kamera. Ya, untuk para pemerintah buku saya ucapkan selamat, dan untuk yang tidak jangan khawatir, Bapak Ibu juga dapat inspirasi dari kerja-kerja. Termasuk buku yang saya sampaikan itu tidak terlalu tebal,
Itu sebuah gambaran. Kalau kita mau menulis apapun bisa kita tulis. Saya hanya menulis kumpulan motivasi belajar. Baik itu dari para tokoh dunia, tokoh nasional, dari pepatah-pepatah Arab, Cina, dan yang lain. Artinya kalau kita mau pasti bisa. Nah terakhir Bapak Ibu, biar kita ini betul-betul bermakna, berdampak, sepakat kita bikin alumni ini untuk tidak sebatas di sini, kita bikin grup, kita mau buat buku pengharapan. Ada dua pilihan, kalau tidak mau susah lagi berdasarkan topik yang ada, ini sudah terkumpul, tinggal disempurnakan. Atau kedua dengan topik baru. Atau yang ketiga, Bapak Ibu yang mau bertahan dengan ini silahkan, yang mau ganti topik baru silahkan. Yang terpenting nanti ada karya sebuah buku yang isinya adalah tulisan Bapak Ibu semua. Silakan Bapak Ibu ya. Sehingga nanti kita mentoring terus ya dalam proses pembuatannya. Yang terpenting kita harus membuat sesuatu yang bermakna. Kalau ini nanti bisa jadi sebuah tulisan, silakan Bapak Ibu bisa sampaikan ke anak-anak sebagai bacaan. Saya pikir begitu penyampaian materi kita pada hari ini cukup di sini. Dan untuk terakhir kita akan nanti sama-sama di depan sambil foto dan menyampaikan yel-yel ya. Jadi seperti ini ya. Kalau disebutkan siapa kita, jawab guru. Kemudian kalau disebutkan guru menulis, siapa takut? Sekali lagi kalau disebutkan guru menulis, jadi ada 3 bagian masalah ini ada 3 bagian. Ketika saya sebutkan siapa kita, dijawab. Ketika saya katakan guru menulis, ketika saya sebutkan sekali lagi guru menulis, jawabannya bisa. Oke, kita perhatikan ya. Kita perhatikan. Siapa kita? Guru menulis. Guru menulis. Bisa dipahami ya? Oke. Kalau begitu mari kita ke depan sama-sama melakukan foto sekaligus yang sebagai penutup kegiatan ini. Dalam hal ini silakan oleh kalian seperti apa? Cukup dah itu. Pakai tab. Geser kiri, geser kiri. Geser Bapak Ibu, geser. Ibu Ilu, mohon geser dikit, ya. Terus ibu-ibu, ya ibu. Ibu-ibu bergeser ibu, tolong ibu bergeser ibu, ya betul. Berat sebelah masalahnya. Oke, sip. Oke, siap tahan.
Oke, kita mulai ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Siapa kita? Guru menulis. Guru menulis. Tuh. Sesi foto, sesi foto. Sesi foto. Satu, dua, tiga. Literasi. Lagi. Literasi. Satu, dua, tiga. Gaya bebas. SMK. Satu, dua, tiga. Gaya cantik. Gaya bebas. Tiga, dua, satu. Slogan SMKN Sumsel ya Bu ya? Ada yang mimpin. Video YouTube. Slogan SMK Sumsel, SMK. April Pak April. Suara paling besar. Oke, siapa ya Pak Alpri? 1, 2, 3. SMK bisa. SMK hebat. SMK Sumsel bisa hebat barokah. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk kembali menggerakkan semangat literasi di dunia pendidikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat kita semua. Mohon maaf apabila ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa materi yang telah disampaikan oleh Bapak Solihun MPD yang telah memberikan motivasi dan semangat kita untuk lebih mengenal dan mendalami literasi. Dengan berakhirnya foto bersama dan kegiatan singkat menulis kerangka karangan, maka berakhir pula kegiatan kita pada siang hari ini. Sebelum menutup acara, izinkan saya membawakan sebuah pantun penutup. Buah mangga, buah kuning. Petik satu, kupas kulitnya. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Saya selaku acara undur diri. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dimohon untuk membawa snack yang telah dimakan untuk dibawa ke tempat. Nah, kita tadi.